Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? How was your holiday yesterday? Did you have fun? Okay, today we are going to start our first chapter. By the way, does anyone have any idea what is it about? Yeah, alright, it is about suggestion and offer. But before we start our lesson today, let's pray together. And today I will lead the prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidini ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Anak-anakku semuanya, dalam hidup kita pastinya hidup ini tidak selalu mudah, pasti kadangkala kita mempunyai masalah dalam hidup. Sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial, tentunya kita tidak selalu dapat menyelesaikan permasalahan kita seorang diri. Nah, pastinya kalian semua membutuhkan bantuan orang lain. Nah, pembelajaran kita hari ini akan ada hubungannya dengan masalah realitas di dalam hidup tersebut, yaitu pada hari ini kita belajar tentang suggestion, yaitu tentang saran, dan offer, yaitu tawaran. Nah, adapun kompetisi dasar pelajaran kita hari ini adalah untuk aspek pengetahuan, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan should dan can. Dan aspek untuk skill, yaitu menyusun teks, interaksi transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi pelajaran kita hari ini adalah yang pertama menggunakan unsur kebahasaan teks transaksional terkait saran dan tawaran. Kemudian menulis teks interaksi transaksional terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, unsur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama. It is about suggestion. So, what is this suggestion? Nah, a suggestion is an idea someone proposes. You can accept or reject a suggestions. For example, I suggest patience when learning about something new, especially a language such as English. Jadi anak-anakku semuanya, saran adalah sebuah usulan atau ide seseorang yang bisa diterima atau bisa ditolak, yaitu saran ya. Nah, contohnya saya sarankan untuk bersabar ketika belajar sesuatu yang baru, apalagi belajar seperti bahasa Inggris. Nah, ini contoh saran ya. Nah, what is social function of suggestions? Now, the social function of suggestion to help someone who needs any suggestion or advice by giving our personal idea and opinion in our daily life. The second, to ask and giving suggestion to someone and give responses to the suggestion, whether accepting or refusing it. Jadi, fungsi dari suggestion adalah to help, untuk membantu seseorang yang membutuhkan saran atau nasihat dengan memberikan pendapat pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bertanya atau memberi saran kepada seseorang dan memberikan respon untuk saran diterima atau ditolak. Oke, next. Jadi sebelum kita
lebih jauh membahas tentang suggestion ini, please watch the video in your video, not the things that are revealed in the video, and let's jump right in. Jadi nanti sesudah nonton video ini, kalian akan Mister berikan 3 pertanyaan terkait dengan video tersebut. Oke? Hi Zach, you look so sad. What's wrong? Nothing. It just... Hey, I am your brother. You should tell me what has happened. Well, I borrowed a novel from Gina yesterday. Then, I had left it in the bus. that's quite bad. What should I do? If I were you, I would tell her the truth. But she will be angry. Yes, but then I would try to buy a new one. I've tried. I checked all bookstores, but the novels are sold out. If I were you, I would check flea market. What if I couldn't find one? If I were you, I would buy another good novel that she likes. That's a good idea. Thanks for your suggestion. Oke, thanks for watching. Nah, sekarang coba kalian jawab 3 pertanyaan ini dan kalian kirim jawabannya di Google Class ya. Yang pertama, what is the dialogue about? Jadi, tentang apa percakapan itu. Yang kedua, did Victor give Sam suggestions? Apakah Victor memberi Sam sebuah saran? What did he say to Sam? Apa yang Sam katakan? Apa yang dikatakan kepada Sam? Yang ketiga, what will Sam probably do then? Kira-kira apa yang Sam barangkali lakukan sesudahnya? Dan itu kalian jawab. And please send your answer in our Google Class. Okay, next. Nah, jadi so the question is how to making suggestion, accepting suggestion, and declining suggestions. Nah, jadi anak-anakku semuanya ada beberapa cara atau rumus ya. Bagaimana cara membuat sebuah saran, menerima saran, dan menolak saran. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama adalah let's go to movie. Ini mari kita pergi ke bioskop. Nah, ini membuat saran. Kalau kita terima sarannya, kita jawab dengan yes, let's go. Nah, jikalau kita menolak, no, thank you, I don't feel like going. Atau misalnya, why don't you do your homework before going out? Oke, kalau misalnya kita terima, okay, I will. Kalau kita tolak, sorry, I think I will be out first and then do my homework. Oke, next. Nah, jadi cara membuat suggestion ini adalah yang pertama kita menggunakan may I. Ya. Misalnya, may I give you a hand. Jadi may I ini bolehkah ya? Jadi kalau kita membuat saran, pertama rumusnya adalah pakai menggunakan may I. Yang kedua, can I. Misalnya, can I help you? Bisakah saya menolongmu? Yang ketiga adalah shall I. Misalnya, shall I take you home? Terus, would you? Contohnya, would you like another piece of cake? Terus, how about I? Contohnya, how about I help you? How about ini adalah bagaimana tentang aku atau bagaimana jika aku gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh percakapan ya atau dialog antara Ismail dan Jamilah ya. Bagaimana mereka membuat sebuah saran dan menerima ya atau menolaknya ya. Misalnya di sini. Ismail, hi Jamilah, what are you doing? Jamilah bilang, nothing much. Would you like go to movie? Ismail, I would love to, but not right now. Jadi Ismail di sini
dia menerima saran. Nah, si Jamila, how about in the afternoon? Ismail agreed. What movie do you want to watch? Jamila, let's watch Rumah Kentang. Ismail, I will rather not. Nah, di sini dia menolak. I am not much into horror movies. Jadi begitu ya, sampel dari bagaimana memberi saran, menerima atau ditolak. Nah, sekarang coba ada sebuah situasi di mana situasi tersebut your friend tell you that she has friend who like bullying other and she asks you for a solution. So you should talk to her personal and ask her to stop it. Jadi misalnya temanmu cerita sama kamu bahwasanya ia punya seorang teman di mana dia suka membuli orang lain dan dia meminta kamu untuk sebuah solusi. Nah, jadi di sini you should talk to her personally and ask her to stop it. Jadi kamu harus berbicara kepadanya secara personal atau secara pribadi dan meminta kepadanya untuk menghentikannya ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk kepada our second lesson, pelajaran kedua hari ini, yaitu offering. Apa tadi offer? Nah, di sini ada definisinya ya. Offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or trade. Offer can be given in terms of food, money, solution, friendship, or bargain. It can be taken or refused. For example, would you like some coffee? Jadi dengan bahasa sederhana, jadi offer itu adalah tawaran ya. Tawaran boleh bermacam-macam. Misalnya tawaran pertolongan atau tawaran minuman, tawaran makanan dan lain sebagainya. Contohnya di sini dia berikan would you like some coffee? Would you like some coffee? Mau nggak? Nah, ini mau nggak kamu kopi gitu ya, ditawarin minuman ini. Oke, nah kemudian social functions. Nah, what is the social function of offer? Nah, offer di sini social functionnya adalah to offer help generously in order to sustain a good relationship with other. Jadi seperti yang Mister sebutkan tadi, jadi inti dari tujuan dari tawaran inilah ya menawarkan bantuan ya kepada seseorang untuk membuat hubungan yang baik ya. Oke, nah sebelum lebih jauh lagi, tentunya coba kalian perhatikan video ini. Please watch the video, not the things that are revealed in the video. So, let's jump right in. Waiter. Yes, ma'am. May I take your order? Oh yes, I'd like chicken sandwich. And would you like a salad? Yes, I think I'll have a mixed green salad. Okay, chicken sandwich, mixed green salad. Would you like something for the dessert? What kind of dessert do you have? Well, we have strawberry, cheesecake, apple pie, and ice cream. I think I will have a piece of cheesecake. And would you like something to drink? Oh yes, I'd like orange juice, please. Okay, I'll get your order right away. Okay, students. Nah, kita baru saja nonton video terkait dengan tawaran ya. Nah, Mister tanya nih sama kalian nih. Where does the dialogue probably take place? Kira-kira di mana tadi dialognya terjadi gitu ya? Di mana kira-kira? Ya, di restoran ya, di restoran. Nah, di dalam dialog tersebut kira-kira apa tadi? Ada nggak statement offering ya? Ada ya. Di sana tadi dia menawarkan menu, si pelayan tadi menawarkan menu. Nah, itu contoh dialog
offering ya. Oke, next. Nah, jadi bagaimana rumus atau cara membuat sebuah tawaran? Nah, ini ada rumusnya. Yang pertama menggunakan let's. Misalnya let's go to the library. Mari kita pergi ke perpustakaan. Yang kedua kita menggunakan why don't. Misalnya why don't you do your homework before going out? Kenapa tidak kamu kerjakan PR-mu sebelum pergi atau keluar ya? Yang ke selanjutnya adalah we could eat home today. What about? How about? You should. I suggest you need. Nah, ini adalah rumus dari membuat offer, membuat tawaran. Jadi kalian bisa menukar ya. Misalnya yang ini kalian tukar jadi let's go to mosque, let's go to school atau dan lain-lain. Atau misalnya yang ini why don't you stop smoking dan lain-lain sebagainya. Oke, next. Nah, jadi di sini bagaimana kita membuat tawaran, menerima tawaran, dan menolak tawaran. Nah, di sini untuk membuat sebuah tawaran, can I help you? Kalau kita misalnya menerima pertolongan dia, kita jawab yes, please, I really appreciate it. Nah, kalau kita nolak, it's okay, I can do it myself. Oh, oke, saya bisa mengerjakan sendiri gitu, saya menolak. Atau misalnya kalau membuat sebuah tawaran misalnya shall I bring you something? Bolehkah atau sudikah saya bawakan sebuah teh? Jawabnya kalau kita mau nerima ya, thank you, it is very kind of you. Atau kalau misalnya kita menolak, kita bisa jawab dengan no, thank you, dan lain sebagainya. Nah, di sini coba kalian amati percakapan ya, conversation between Siti and Hadijah. Nah, di Siti bilang, hello Hadijah. Hi Siti. Siti bilang lagi, you look so tired, what's going on? Siti bilang, kamu kelihatan lelah. Apa yang terjadi? Si Hadijah bilang, I am working on my project paper. It is due to tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Jadi si Hadijah ini punya masalah. Dia punya pekerjaan. Jadi batas waktunya itu besok. Jadi dia merasa dia tidak bakalan sanggup untuk melanjutkan atau menyelesaikannya ya. Jadi si Siti bilang, would you like any help? Jadi di sini ada sebuah offering yaitu tawaran dari si Siti, mau nggak kamu saya bantu gitu ya. Kemudian di situ si Adija bilang yes please I would really appreciate it. Jadi si Adija ini menerima yes, dia bilang ya. Kemudian Siti melanjutkan lagi, tell me what I can do and I will start right away. Si Siti menawarkan offering lagi ya, di sini bilang Haja thank you, you are an angel. Nah itulah students, contoh-contoh dari dialog bagaimana menawarkan, menerima tawaran dan atau menolak tawaran. Nah, di sini situasinya you see someone with a lot of goods on his hand. Would you like me to bring some of your goods? Your friend is so thirsty. Shall I take you something to drink? Nah, si Gamal, why don't you talk to your parents? You should leave them now. I think they will understand. Siti bilang, I don't know, but I'm afraid they will be angry with me. Gamal, I don't think so. Just go. Evie, he will go out from the class at 10. You can wait for him in my room. Thanks a lot, but I'd better go back first and then I will go back. Evie, okay, I will tell him that you came. Okay, students. Itulah pelajaran kita tadi terkait dengan suggestion on offering. Mudah bukan? Ya, jadi sekarang coba kalian latihan soal.
Dan di latihan yang pertama ini, fill the blank with stable phrase on the box. Maksudnya, kalian isi jawaban dengan jawaban yang sudah tersedia di dalam kotak ini ya. Ada I suggest, why don't, let's, what's about, going, let's get. Ini kalian pilih, kalian cocokkan ke dalam jawaban yang ada di dalam kotak, di dalam pertanyaan ini ya. Terus yang tugas yang kedua adalah make suggestion and answer using expression of suggestion and its response based on the following features. Jadi di sini kalian disuruh membuat tanya jawab atau ya terkait dengan ekspresi saran dan responnya ya berdasarkan dengan gambar berikut. Yang pertama di sini ada gambar memakai masker, yang kedua ya mendapatkan secangkir teh. Jadi dari gambar ini kalian buat tanya jawab ya. Kemudian di tugas selanjutnya adalah make a short dialogue by using expression of offering help and its response based on the following situations. Jadi di sini kalian membuat sebuah dialog atau conversations dengan berdasarkan situasi. Nah, situasinya gimana? Your friend find it is difficult to understand English. You offer him her study to English together. With you every Thursday afternoon, your friend agrees with your idea. Jadi di sini situasinya adalah temanmu merasa atau mendapatkan kesulitan untuk mengerti bahasa Inggris. Nah, di sini kamu menawarkan bantuan kepadanya untuk belajar bersama setiap hari Kamis sore ya. Jadi temanmu setuju dengan ide kamu itu. Nah, yang keempat tugasnya adalah read the following dialogue, discuss with your friend the social function, text structure, and language feature of the expression offering help and respond in the dialogue. Nah, di sini kalian baca dulu dialognya, kemudian diskusikan dengan teman kamu tentang fungsi sosialnya, text structure-nya, dan language feature-nya dari tawaran bantuan dan responnya ya. Oke, selanjutnya sesudah kalian mengerjakan tugas-tugas tadi, sekarang untuk ulangan harian kalian jawab nanti melalui Google Form ya. Ini yang sudah ada linknya di video, dan kalian juga bisa mengklik langsung lewat WhatsApp group atau di Google Classroom. Nah, di sini soalnya nanti pilihan ganda ya, dan kalian jawab masing-masing. Dan kemudian insya Allah minggu depan Bapak akan mengirimkan hasil dari ulangan harian KD 3.1 dan 4.1 terkait dengan suggestion and offering. Oke, anak-anakku semuanya, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja. Sampai jumpa di minggu depan. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.